Selamat siang saudaraku semua. Ketemu lagi ya bersama channel Agus Sunarko Singosari. Harapan sehat terus keluarga, juga dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya saudara. Ini saya bercerita tentang pohon, kalau dibilang gasket ya, tapi kurang full ya. Ini semi gasket hanya ya. Gitu. Jadi saya gabungkan di alam ya. Gitu saya bercerita ini biar saudaraku kalau ingin bikin semi gasket atau gimana biar benar ya. Gitu. Semi gasket atau gasket ya. Gitu. Gini ceritanya. Itu sebenarnya ada pohon berdiri gini saudara. Berdiri, berhubung alam nggak mengizinkan atau banjir atau gimana, angin kencang sekali, dia itu jatuh rubuh. Rubuh gini. Jadi kalau bikin gasket itu harus batangnya ya yang rubuh ya, jangan cabangnya yang turun, jangan. Itu kalau cabangnya mainan nggak mungkin turun ke bawah gitu. Harus batangnya yang turun gini ya. Ini contoh ya, tak dekatkan ya. Ini contoh, ini batangnya ini. Nah, batangnya ambruk terus karena matahari di atas, jadi dia itu membentuk berdiri lagi seperti mahkota yang sudah ujungnya ya tetap ujung, dia nggak kembali lagi karena ujungnya tadi sudah ke bawah. Nah itu yang disebut benar-benar gasket ya gitu. Jadi pohon berdiri gini ambruk, dia ambruk atau di tebing gitu ambruk. Nah, karena apa kok ambruk dia nggak jatuh? Nah ini akar, ini betul sekali akar ini. Karena ambruknya di sebelah sini, akar di sini tuh harus kelihatan ambrol gitu, jongkat gini ya. Jadi di sini ke dalam, walaupun nggak ada akar nggak masalah, gitu ya saudara. Nggak ada masalah karena apa? Karena ini nahan. Nah ini karena longsor, ini jatuh, ini masih kuat. Jadi yang nonjol itu gaya gasket atau semi gasket ya. Ini gasket, saya bilang ini gasket ya. Jadi yang nonjol di sini akar. Gitu, jangan di sini. Kalau di sini kan pasti nggak kelihatan ke dalam. Jadi yang sini kelihatan, itu namanya hukum di alam sama kriteria tak jadikan satu gitu saudara. Jadi jangan asal-asalan bikin bonsai cuma nggak nggak tahu judulnya, nggak tahu apa, jadi asal itu jangan. Kalau bisa cari bahan atau gimana yang tepat, yang kira-kira sudah rubuh, akarnya di sini banyak sekali gitu, itu baik sekali untuk gaya gasket atau semi gasket ya. Juga selenting juga bisa karena doyong gitu ya saudara. Ini ilmu dikit-dikit untuk pemula biar belajarnya itu belajar benar gitu. Gitu ya saudara, lihat ya, saya bikin ini gitu gasket gini ya. Nah ini ada itunya itu, mungkin ini atau patah atau gimana turun gitu itu. Tapi umumnya kalau patah tapi nggak seperti ini ya, berarti bonsai itu roboh gitu, roboh kena longsor atau gimana gitu ya saudara. Gitu. Jadi gaya-gaya itu sebenarnya banyak sekali ya. Contoh bunjing. Loh, kenapa kok daunnya cuma di atas? Itu juga karena hukum alam. Yang kurang baik juga manusia. Karena yang cabang pertama dua dibuat kayu, terus tinggal yang di atas, akhirnya yang di bawah ndak semi, jadilah terbentuk bunjing gitu. Jadi semua ada judulnya, di alam juga ada gitu. Jadi kita itu harus harus teliti. Jadi dengan gaya-gaya itu teliti gimana caranya bikin bonsai, bikin itu gitu. Nah lalu caranya motong juga gitu saudara, tak kasih tahu ya. Sudah berapa kali saya bilang masalah potong ya, gitu saudara ya. Kalau masalah potong, jadi usahakan
kalau lihat agak jauh ya. Jadi ini apa? Ini di depan ya, di depan, di depan, di depan, di depan. Yang ini ada di belakang. Nah, kenapa ini kosong, tak lihatkan yang ini di belakang. Nah, untuk dimensi. Jadi keindahannya itu dari dimensi ini. Setiap ada ruang kosong seperti ini, ruang kosong, kita isi cabangnya dari belakang. Jadi seakan-akan itu bonsai itu dari depan melihatkan cabang-cabang yang di belakang terlihat. Jangan di sini ditutup semua, jangan. Yang di belakang itu untuk apa? Nah, itu kalau bikin sap-sapan gitu ya. Perlu diingat ya. Saya ulang lagi. Setiap ada ruang kosong, isilah dengan di belakang. Jadi untuk kekosongan tadi itu apa? Melihatkan cabang yang di belakang. Nah, di belakang juga gitu. Ada tempatnya. Seandainya di depan itu cabang ada, di belakang dikasih pendek atau panjang, tapi kalau bisa seakan-akan jauh, lebih kecil, kelihatan kecil gitu aja. Karena dia cabang yang di belakang, yang di depan nonjol kelihatan besar karena kita ada di depan. Gitu. Jadi semakin jauh untuk dimensi dikasih pendek aja gitu. Pendek. Jadi seakan-akan cabang tadi itu di belakang jauh sekali gitu ya, saudara. Semoga saudaraku mengerti ya, semua tanaman gitu ya, saudara. Ini hanya apa, cerita, karena tangan saya ini agak sakit, jadi saya belum bisa wearing, cuma hanya bisa potong-potong ini apa, kadang itu masih apa ya, ini mata saya juga apa agak keringgingan, kebas gitu. Jadi ya maaf juga untuk saudaraku semua ya, kemarin saya nggak bisa itu karena takut nggak bisa balas ketiknya itu, nanti nggak karu-karuan nih. Pasti kalau saya sehat pasti saya apa, ketik-ketik itu bisa gitu. Seandainya ada rekam suara gitu itu pasti saya rekam suara gitu, saudaraku semua ya. Jadi mengerti ya, setiap gaya apapun itu tetap ini lupa saya, setiap gaya apapun dia tetap segitiganya dari sini ya, dari pot sini ya segitiganya. Nah gini ya saudara, terus turun gini segitiga ya, walaupun cropping walaupun apa tetap segitiganya ada ya, dari mulai sini, nah sini terus turun, itu peraturan. Nanti lihat apa buku-bukunya gitu ya saudara, karena ada peraturan dikasih garisan seret gini. Walaupun cropping juga gitu, seret dikasih gini gitu ya. Jadi jangan apa, jangan papak, jangan apa gitu ya. Jadi kelihatan enak sekali apa enggak ini gitu ya saudara. Semoga saudaraku mengerti ya dengan video pendek ini, ilmu walaupun dikit, semoga bermanfaat ya saudaraku. Oke, terima kasih saudaraku semua, semoga ilmu-ilmu saya ini bermanfaat ya gitu. Aku harap terus berkarya untuk saudaraku semua, biar pemula cepat bisa dan semakin jos juga. Bonsai Indonesia kalau bisa jangan sampai kalah dengan bonsai luar negeri gitu saudara. Mantap.